goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Shalom adik-adik, shalom papa mama. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Juli tahun 2021. Nah adik-adik sudah mau memasuki masa semester yang baru ya. Naik kelas semua kan? Puji Tuhan. Adik-adik sudah mau mulai masuk sekolah lagi di bulan Juli ini setelah selesai masa liburan. Tapi ingat adik-adik ya, meskipun saat ini masih masa liburan dan nanti adik-adik masuk kelas yang baru, sekolah secara online, secara virtual, adik-adik tetap jaga kesehatan. Amin. Ya, nggak usah jalan kemana-mana, nggak usah main kemana-mana. Di rumah aja dulu untuk sementara. Bermain sama papa, mama, dan orang-orang di rumah saja ya. Disiplin pakai masker bila keluar rumah. Amin. Sambil terus kita doakan supaya Indonesia merdeka dari COVID-19. Amin. Amin. Puji Tuhan. Jaga terus kesehatan adik-adik. Protokol kesehatannya dilakukan dengan disiplin ya. Dan sekarang kita mau mulai ibadah. Ayo siapkan hati. Seperti biasa pesan Kak Eko, tidak boleh sambil main-main saat ibadah. Tidak boleh sambil makan. No. Tidak boleh sambil main gadget. Tidak boleh. Amin. Tidak boleh sambil tiduran. Oh, tidak boleh. Tapi harus sungguh-sungguh saat menyembah Tuhan, sembah Tuhan sungguh-sungguh. Saat bernyanyi, berlompat buat Tuhan. Dan saat mendengarkan firman Tuhan, perhatikan dengan sungguh-sungguh. Amin. Dan saat berdoa dengan serius. Yang setuju katakan yes. Puji Tuhan. Adik-adik, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Jumpa lagi dengan aku Kak Ayu Dan aku Kak Sheryl di ibadah sekolah minggu GBI Cibubur Times Square. Udah siap memuji Tuhan? Kak Udah Sheryl dong Kak. Udah siap? Oke, sebelum muji Tuhan kita yel dulu Kak biar tambah semangat. Oke. Semuanya adik-adik jongkok ya, yang di rumah jongkok. Aba-abanya dari aku nih. Udah jongkok semua? Udah, oke. Laskar Kristus siap. Gideon Army, We are the winner. Yes. Oke, mantap. Kita akan memuji Tuhan. Kita angkat lagu dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji
pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. 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 Kita katakan satu pujian lagi Kak. Kita angkat satu pujian lagi. Setinggi-tingginya langit. Harus Karena semangat kasih- ya. Kasih Tuhan tinggi banget ya Kak buat kita. Iya dong Kak. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oi kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Dari awal Kak kita harus lebih semangat nih Kak. Setinggi-tingginya langit, Lebih lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, Loncat. hoi kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, hoi kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Yeay. Masih semangat semangat gak nggak? untuk memuji Tuhan? Masih dong Kak pastinya. Masih oke, minggu depan Kak kita lanjutin ya pujiannya. Oke, Oke. sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan nih. Sekarang adik-adik udah boleh duduk yang tenang. Kita akan angkat satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Siapin hati adik-adik buat mendengarkan firman Tuhan. Jangan ada yang jalan-jalan lagi, jangan ada yang ngobrol-ngobrol lagi. Ambil sikap yang serius. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih
hati adik-adik Bapa, biarlah dia bisa mendengarkan firman Tuhan seturut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa, haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom adik-adik, semuanya sudah siap belajar firman Tuhan? Yuk, duduknya yang manis. Bajunya dirapiin dulu, kakinya nggak ada yang diangkat-angkat lagi ya. Semuanya duduk yang baik, kita mau menghormati hadirat Tuhan. Oke? Sudah duduknya yang manis? Tangannya dilipat, matanya ditutup, kita mau doa. Ikuti Kak Aurel berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami kembali mau belajar tentang firman Tuhan. Roh Kudus, tolong kami ya, supaya kami boleh mendengarkan dan boleh melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sebelum kakak bercerita, ini ada cerita yang akan diputerin dulu. Kita nonton sama-sama ya. Selama pelayanan Yesus, dia mengajar di tempat umum, melakukan banyak mukjizat, dan mewartakan kebenaran Tuhan dengan kekuatan dan keyakinan yang besar. Banyak orang mencintai Tuhan Yesus, tapi juga ada yang membenci Tuhan Yesus. Beberapa orang mengenali kuasanya dan kebijaksanaan luar biasa saat dia mengajar. Tetapi orang Farisi tidak dapat menerima pesannya dengan tradisi Yahudi mereka. Salah satu orang tersebut adalah Nikodemus. Nikodemus adalah seorang pemimpin orang Yahudi. Orang-orang menghormati Nikodemus karena pengetahuannya yang luar biasa tentang hukum. Perilakunya yang taat pada hukum Taurat dan kebijaksanaannya yang luar biasa. Dia telah mendengar tentang Yesus dan sangat tertarik dengan ajaran Tuhan Yesus. Tapi dia punya banyak pertanyaan yang belum terjawab. Nikodemus ingin berbicara dengan Yesus, tetapi karena dia adalah seorang Farisi, dia harus berhati-hati agar tidak terlihat bersama dengan Tuhan Yesus. Dia harus menemukan waktu khusus untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Pada suatu malam, dipandu oleh cahaya bintang dan bulan, Nikodemus menemukan jalannya melalui jalan-jalan kota yang gelap ke tempat Tuhan Yesus tinggal. Dia memiliki banyak pertanyaan tentang hukum, tentang ajaran Tuhan Yesus, dan tentang Yesus sendiri. Tuhan Yesus siap menjelaskan kepada Nikodemus segala sesuatu yang perlu dia ketahui. Tuhan Yesus menjelaskan kepada Nikodemus bahwa dia tidak dapat mewarisi kerajaan Tuhan jika dia tidak dilahirkan kembali. Lahir kembali? Nikodemus bingung. Apa maksudnya ini? Tidak mungkin seorang pria dewasa menjadi bayi dan dilahirkan kembali, jawab Nikodemus. Tetapi Tuhan Yesus tidak sedang berbicara tentang menjadi bayi. Dia berbicara tentang perubahan hidup yang begitu dramatis, sangat radikal, dan sangat baru, sehingga rasanya seperti dilahirkan kembali. Kecuali seseorang dilahirkan dari air dan roh, jelas Yesus. Dia tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Nikodemus mulai mengerti, tetapi dia masih bingung. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia bertanya kepada Yesus. Mencoba untuk membungkus pikirannya di sekitarnya, Yesus tahu bahwa Nikodemus mengalami kesulitan mempercayai Tuhan Yesus. Jika kamu mengalami kesulitan untuk mempercayai hal-hal duniawi, akan sulit bagi kamu untuk mempercayai hal-hal surgawi. Tapi kamu harus percaya, aku adalah Mesias. Aku datang untuk memberikan hidup yang kekal bagi orang-orang, jawab Yesus. Kebenaran mulai muncul di atas Nikodemus. Yesus adalah Mesias. Misi Yesus adalah memberikan hidup baru. Yesus berbicara kebenaran kepada Nikodemus dengan sabar dan jelas. Karena Tuhan begitu mencintai dunia, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal, sehingga siapapun yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tetapi memiliki hidup yang kekal.
Yesus juga memberitahu Nikodemus bahwa Tuhan Yesus datang bukan untuk mengutuk dunia, tetapi bahwa dunia akan diselamatkan melalui Tuhan Yesus. Bagi Nikodemus, nubuat dalam kitab suci telah menjadi kenyataan. Mesias berdiri di depannya. Hari itu, Nikodemus belajar tentang kasih Tuhan Yesus, tentang kehidupan kekal. Dia percaya dan menemukan tempatnya di kerajaan Tuhan. Untuk mengenal kehendak Bapa, kita harus memiliki kerinduan seperti Nikodemus untuk dibaptis dalam Roh dan hidup dalam tuntunan Roh Kudus setiap hari. Adik-adik, ternyata untuk bisa masuk dalam kerajaan surga, kita harus dilahirkan kembali. Waduh, dilahirkan kembali. Gimana caranya, Kak? Apakah kita harus masuk lagi dalam kandungan mama? Terus kita dilahirin lagi jadi seperti bayi gitu? Bukan begitu. Tapi yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah kelahiran kembali. Yaitu apa? Kehidupan kita berubah. Seperti baby yang baru lahir, hidupnya berubah. Hidupnya berubah karena apa? Karena dipimpin oleh Roh Kudus. Tadi dalam cerita kan sudah dijelaskan, ada 2 macam kelahiran, yaitu kelahiran sebagai manusia, kayak baby nih, kita lahir dari mama kita. Dan yang kedua adalah lahir baru, yaitu kelahiran di dalam roh. Artinya apa sih? Artinya adalah bahwa lahir baru itu adalah kita mengundang Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat dalam hidup kita. Sehingga kita yang berdosa ditebus dosa-dosa kita oleh darah Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk apa? Untuk menyelamatkan aku, menyelamatkan kamu, menyelamatkan semua manusia yang berdosa. Syaratnya apa? Syaratnya lahir baru. Syaratnya mengundang dan menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Amin? Yang amin jempolnya diangkat. Good. Terus nih, setelah kita lahir baru, setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, terus apa yang berubah, Kak Aurel? Apakah kita berubah secara fisik? Kayak baby, dari kecil, pelan-pelan, gede sampai kayak kamu sekarang? Atau kayak aku sekarang? Kak, lahir baru itu memang tidak kelihatan secara fisik. Tetapi hidup kita pasti berubah. Kenapa hidup kita berubah? Karena kita punya Tuhan Yesus dalam hidup kita. Dan kita punya Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus yang akan mengajarkan dan memimpin kita untuk hidup berubah semakin hari semakin mirip dengan Tuhan Yesus. Contohnya, yang tadinya suka marah-marah nih, sedikit-sedikit marah-marah, galak, kalau sudah lahir baru, sudah punya Tuhan Yesus dalam hidupnya, pasti akan berubah. Kenapa? Pada saat mau marah, pada saat mau galak, tahu-tahu Roh Kudus ingetin, ayo gak boleh marah-marah, ayo harus punya kasih. Oh iya, kita jadi berubah. Terus nih, yang tadinya suka bohong-bohong, suka nyontek kalau ulangan nih atau ngerjain tugas, Roh Kudus pasti akan mengingatkan kita, gak boleh nyontek, no cheating. Ya, kamu kan sudah belajar. Kerjakan dengan jujur, pasti berhasil. Ya, apalagi nih yang suka marah-marah, gak taat sama orang tua, yang suka jawab-jawab kalau dikasih tahu papa mama. Kalau punya Tuhan dalam hidup kamu, kalau kamu sudah lahir baru, kamu pasti berubah. Jadi anak-anak yang dengar-dengaran, yang mau
taat, yang mau dengar nasihat papa dan mama. Karena apa? Nasihat papa dan mama itu pasti untuk kebaikan kita. Ya kan? Jadi kita pasti gak akan mau bantah-bantah lagi. Tapi jadi anak yang manis, seperti Roh Kudus. Ya kan? Adik-adik ingat ya, untuk masuk dalam kerajaan surga, seperti cerita tadi dikatakan bahwa kita harus, wajib, we have to berubah. Sekali lagi, berubah. Harus lahir baru di dalam Tuhan. Kita hidup harus penuh dengan Roh Kudus. Hidup kita harus apa tadi? Berubah. Semakin hari, semakin sesuai dengan firman Tuhan. Adik-adik masih ingat? Matius 7 ayat 21. Kita buka ya Bible kita ya. Yuk. Matius 7 ayat 21. Adik-adik yang belum bisa baca, minta tolong mama papa ya untuk bacain. Oke? Kak Aurel bacain. Ya, kamu juga baca Bible kamu. Oke? Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ya, ini yang berfirman Tuhan Yesus ya adik-adik. Sekali lagi kita baca ya. Matius 7 ayat 21. Firman Tuhan Yesus, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi adik-adik, kalau kita mau masuk dalam kerajaan surga, syaratnya apa tadi kata firman Tuhan? Kita harus melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu apa? Semua sudah ada dalam firman Tuhan. Adik-adik mau? Adik-adik mau masuk dalam kerajaan surga? Yang mau angkat tangannya? Yang mau bilang amin? Kak Aurel juga mau. Yuk, kita sama-sama minta tuntunan Roh Kudus supaya kita dapat melakukan kehendak Bapa di surga setiap hari. Yang mau lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Aurel berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar tentang lahir baru. Tuhan yang tolong supaya kami berubah di dalam Tuhan. Karena kami mau menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Dan kami mau melakukan kehendak Bapa di surga setiap hari. Tolong kami ya Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita bilang amin. See you adik-adik. Selalu ingat, Tuhan Yesus sayang banget sama kita semua. Oke? God bless you. Bye-bye. Teman-teman, saatnya kita memberikan persembahan. Ayo memberi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati.
Pentakosta ketiga, yang artinya yang pertama, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia, penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan pergi memenangkan jiwa. Keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali lagi ke Yerusalem. Yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, jangan lupa memperkatakan Pentakosta yang ketiga ya, teman-teman. Shalom teman-teman, mari kita berdoa syafaat bersama. Tuhan Yesus, sekarang kami berdoa ya Tuhan Yesus, agar Tuhan Yesus jagai Burita, Pak David, dan Koko Ica ya Tuhan Yesus. Berkati mereka, sehatkanlah mereka ya Tuhan Yesus, dan jagai mereka agar tidak terkena COVID-19 ya Tuhan Yesus. Pakailah mereka menjadi gembala yang luar biasa ya Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk gereja kami ya Tuhan Yesus. Dan teman-teman, karena kalau ada yang terkena COVID satupun, tolong ya Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan ya Tuhan Yesus, agar mereka sehat selalu ya Tuhan Yesus. Dan David berdoa untuk Pak Presiden Jokowi ya Tuhan Yesus, agar Pak Presiden Jokowi menjadi presiden yang baik ya Tuhan Yesus. Dan pakailah dia untuk menjadi presiden yang luar biasa ya Tuhan Yesus. Sehatkan dia ya Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk Indonesia, berkati Indonesia ya Tuhan Yesus, agar Indonesia merdeka dari COVID-19 ya Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, ibadah kita hari ini udah selesai nih adik-adik. Kayu jangan lupa jaga kesehatan ya. Tentu Kak Syarul juga jangan lupa, adik-adik juga nih yang di rumah jangan lupa jaga kesehatan dan terus semangat belajar. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang